Aku mau masak bayam ya. Sederhana banget sih, nggak mau ribet sekarang ini. Pakai air biasa. Ini basic ya. Saya nggak akan pakai bumbu yang macem-macem. Biar cepet 400. Ini bekas tadi bikin video juga sih. Aku bikin apa coba? Apa sih namanya, petis. Nanti kan videonya mungkin duluan petis dibandingkan bayam ini ya, karena pada saat saya bikin petis ada kaldu udang yang saya sisakan tadinya mau buat petisnya, tapi aku pikir udah cukup lah kayaknya buat petisnya. Ini sebenarnya yang buat kuah atau kaldu bikin bayam ini, buat menu bayam ini. Lihat deh, bentar, ada dua ya. Yang ini, yang udang yang aku olah jadi udang apa ya, olahan udang lain gitu loh. Bentar, yang pokoknya ada yang bukan kulitnya, itu kan dagingnya, itu saya olah lagi. Dan ini dia muncul kayak apa ya, air sendiri dari sisa mungkin habis dia dicuci terus dia dimasak, itu dia ngeluarin air sendiri. Dan ini airnya, ini kaldu juga ya, kaldu tapi yang udah dibumbui ya. Ini yang udah dibumbui. Nah, kalau yang ini bener-bener sarinya udangnya ya, makanya saya ini apa, tambahin juga air karena sedikit banget tuh. Ini apa sih itu? Ntar harus disaring kayak ini, atau diambil aja gini. Maaf, ini buat sendiri ini ya, nggak buat orang lain. Kayaknya ada binatang kecil yang tenggelam. Aku nggak akan menggunakan tambahan bumbu, saya pakai ini aja nanti dengan apa namanya itu, bon cabe, karena aku suka pedas. Dan aku tadi masak ininya, ini tambahin aja nih. Ini kaldu udang yang ini, yang udang olahan yang udah dikasih bon cabe dan bumbu instan juga. Kalian lihat videonya aku masak daging udang itu seperti apa, karena kulitnya kan, kulit sama kepala, buntut itu dipakai buat olahan apa itu tadi, petis. Nah, dagingnya kan masih ada tuh, saya goreng dengan sedikit bumbu instan. Nanti kalian juga lihat videonya, dan itu nggak kalah enak banget. Dan saya ini kaldunya ya, dia mengeluarkan air, dan airnya kan jadi kaldu nih ya, berwarna warni gini karena dikasih bon cabe dan apa, saya lupa lagi bumbunya, lihat aja di video ya. Yang ini tuh bener-bener murni dari rebusan udangnya cuy, jadi kaldu udangnya aja gitu. Jadi kalau cuman begini doang kan kayaknya kurang apa ya, kayaknya kurang berasa bumbunya gitu. Makanya saya kurang airnya, khawatirnya kurang, jadi nggak akan ngerebus si bayam. Akhirnya saya tambahin air tadi kan. Nah, udah tuh, udah nih, udah mendidih. Saya tambahkan ini dulu ya, ini udah direbus sebenarnya. Jadi ini kaldu udang dua-duanya ya. Tambahin ini aja deh, bon cabai lagi sama lada. Ini bon lada ya, saya tambahin. Dengan garam juga harus ditambahin karena ini dihabisin aja deh, habis soalnya. Ini juga udah sisaan tuh, udah di ini kayaknya dihabisin juga. Saya suka sambal apa, pedas, jadi nggak masalah. Dan jangan lupa, ini sebentar, ini belum saya kasih garamnya lagi karena memang belum digaramin ya. Kayaknya kurang pedas ya tuh, jangan banyak-banyak ya. Nah, gitu dulu, nanti tinggal dirasa-rasa. Udah mendidih ya, kan memang udah matang juga sih, jadi nggak masalah. Saya masukkan ini bentar aja. Ini di no cut no edit juga sekitar 5 menit beres ini ya, masak kayak gini doang tuh, kayak gini doang cuy, bisa 5 menitan bisa tuh. Ini cepet banget, nggak usah diedit lagi juga, cepet beres dia, 5 menit beres tuh. Oke, gampang banget bikinnya ya. Aku termasuk yang kalau masak nggak suka yang ribet. Sering kali makin kesini saya makin bisa gimana caranya ngetes makanan. Saya lihat dari kaca, masuknya ke frame, ternyata masuk ke frame. Jadi
sudah terbiasa dengan makan enak dan tidak ribet gitu loh. Saya cobain lah, dibuat sendiri ini ya, jadi saya cobain sendiri nggak masalah. Dari sendok yang saya pegang ini nggak apa-apa. Kalau buat orang lain harus ganti sendok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa banget udangnya, kaldu udang ya namanya juga, mungkin ini bayam kaldu udang. Berasa banget udangnya. Nah kalau ditambahin, saya yakin nih kalau ditambahin jeruk nipis atau jeruk apa sih yang buat tom yum itu, ini yakin rasanya mirip tom yum gitu, karena identik pada asam ya tom yum itu. Ini tinggal ditambahin ini aja udah dulu ya, udah tuh, ini udah rasa-rasa tom yum gitu cuy. Berasa banget udangnya. Tom yum itu kan identik dengan siput ya, kayaknya ditambahin ini deh garam biar makin berasa gurih. Oke, kita coba lagi. Ini langsung saya makan soalnya saya makan siang cuy. Tadinya udah, aku pikir aku nggak bakalan kelaparan lagi, ternyata lapar ini agak siang setelah sholat zuhur. Mungkin jam 1 jam 2 sekarang ya, jam 1 kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berasa asin, jangan ditambah lagi nanti keasinan. Dah beres, tinggal ditata pakai ini gitu. Jangan ini bekas tadi ini kaldu belum dibersihin, sekalian nanti bisa pakai apa ya, ntar dulu. Udah beres, pakai ini aja deh, nggak ada lagi, bentar belum dicuci yang tadi. Ini pakai ini aja ya. Saya jangan lama-lama loh, bayam itu cepet layunya, jangan ditinggal. Kalau terlalu layu, ini kuahnya juga bisa buat lauk, tapi bayamnya harus cepet habis ya sayurnya. Kalau kuahnya bisa lah nanti buat tambahan lauk. Oke, segitu dulu. Ini ada yang ngeblur lagi. Ini masih banyak ya, tidak apa-apalah, segini aja dulu. Yuk kita mulai makan di sini, sajikan. Ini berasa banget, seriusan berasa banget udangnya. Gini aja cukup. Kebetulan saya masih ada sisa telur sama sambelnya. Oke, jadi makannya sama telur. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Telurnya jangan semua ya, gini aja. Sambelnya juga bisa buat berantakan tuh, pakai tangan aja sekalian nih, mau dihabisin sama aku. Yuk makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau kalian lihat dalam beberapa video itu sama banget ininya ya, karena pertama aku nggak banyak ini kerudung, model-model kerudung cuma 2-3 yang aku sering pakai itu, tapi ada juga yang masih baru itu jarang dipakai karena tipis. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam beberapa video saya sama aja itu semua, ini karena memang sehari saya tadi bisa 5 video bikin 5 video bikin, dan kerudung juga nggak banyak pilihan cuy. Jadi ya aku minta maaf ya, untuk saat ini saya belum bisa memfasilitasi dengan baju baru. Oke, kita tambahin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, panas. Ini enak banget kuahnya, terutama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nggak terlalu lembek, nggak terlalu kematangan. Ini yang penting ini. Menurutku kurang pedas karena aku tadi cuma dikit aja buang cabenya. Ini udah gurih rasanya, bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar udang banget sih, kaldu udang banget ini. Yang saya pakai kaldu udangnya udang seger, dan berasa banget udangnya ya, udang seger gimana lah, agak-agak amis gitu, wajar lah ya, mungkin karena nggak terbiasa juga. Kalau udah terbiasa mungkin, padahal udah direbus lama loh, udah direbus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Maaf, mungkin karena belum terbiasa juga, tapi enak ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini enak. Aku minta maaf dari sini ya kalau aku terkesan kayak yang kok kayak yang antipati banget. Kenapa sih, kan lagi nggak dalam posisi diganggu. Maaf ya, soalnya gini coy, kita memberikan sedikit aja peluang pada orang untuk kita membuka diri lah gitu. Maaf ya, tidak, yang saya lihat adalah tidak sedikit yang berusaha untuk menerobos. Kenapa? Aku juga pelajari cuy, aku juga pelajari obrolan-obrolan, maaf ya, mahasiswa juga isinya yang usianya muda. Kalau yang usianya udah dewasa, bapak-bapak mah udah istilahnya nggak inget mati lah. Jadi itu mengerikan sekali untuk masalah pergaulan. Jadi aku memilih untuk daripada membuka diri terus fatal akibatnya, sekalinya mereka tidak mau lepas dari kita atau tidak melepaskan kita, nauzubillah min dzalik, makin repot kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka buat orang lain mungkin biasa aja ya, kalau yang aku lihat sih mungkin aku terlalu ekstrim berpikirnya, terlalu berlebihan. Tidak masalah kalian menganggap seperti itu, katakanlah mereka mencari korban gitu loh. Maaf saya pakai tangan karena memang ini buat sendiri ya. Ya dari usia-usia muda mahasiswa aku dengar obrolan mereka bagaimana tentang pergaulan lah intinya. Ya kayak gini, terserah gimana gimana, yang penting gue bisa bawa masuk, bisa bawa bawa cewek ke kamar kosan, katanya kayak gitu. Bari ya dengan nada yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik loh kayak gitu. Teriak dia kenceng padahal aku lagi di dalam kamar waktu saya ngekos di gang sana. Dan ada lagi kadang saya dengar percakapan mereka di warung-warung gitu. Ini hati-hati ya buat kalian yang ngejaga diri. Tapi kebanyakan sih sekarang mahasiswa-mahasiswi atau perempuan juga, kenapa mereka kayak gitu juga kan ada di, ada sebagian pergaulan yang sama istilahnya gitu kan. Dan mereka kadang-kadang karena udah saking banyaknya menemukan cewek-cewek yang bisa diajak jalan, bisa diajak main ke kos-kosan, ya gitu deh, bisa diajak nginep, nauzubillah min dzalik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak ada apa-apa, iya percaya, cuman bismillahirrahmanirrahim, jelek ya di mata, di sisi Allahnya jelek, dan di sisi manusia juga, karena kita terbiasa dengan hal-hal yang cenderung ke arah ke yang hak gitu kan. Bagaimanapun tolak ukurnya adalah saya sebagai muslim, eh, apa, akhlak muslim ya, akhlak Islam yang saya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lu berdua di kamar, orang nggak mikir bahwa lu tetap terjaga, enggak. Orang kadang-kadang gini, kita ngerti lah gitu, masalah juga ngerti lah. Nah masalahnya sekarang banyak masyarakat yang tidak lagi peduli dengan kondisi sosial seperti itu, yang rusak seperti itu. Ya dianggap biasa sekarang ini kalau cowok cewek di kos-kosan nginep segala macam udah dianggap bukan hal yang gimana-gimana lagi, bukan dianggap hal yang serius gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dianggap masalah, itu yang jadi masalah, karena standar pergaulannya beda ya. Kenapa aku selalu bilang bahwa dari awal aku merasa terganggu, maksud aku udah stop loh, jangan disamakan perempuan di luar sana yang kamu temui dengan orang lain yang berbeda orang gitu loh, jangan disamakan. Karena lu mungkin dia terlalu banyak lingkungannya itu seperti itu semua, jadi dia mikirnya semua orang sama. Jangan seperti itu menilainya, jadi kayak menjadi korban gitu, nauzubillah min dzalik ya. Makanya kenapa ketika secara pribadi aku sudah berusaha untuk tetap aman, safe gitulah, menjaga diri, ya tidak salah juga kalau, karena kan banyak yang kayak gitu dan tidak mau berhenti mengganggu,
kadang ya karena masyarakat juga cuek ya gimana ya, ya memang perlu melibatkan orang lain sih di sana supaya orang lain tahu gitu. Levelnya beda ya ketika kita sendirian menanggung itu dengan orang-orang sekitar itu tahu dan peduli dengan orang lain. Yang berharap ada beberapa di antara mereka peduli dengan apa yang terjadi gitu loh. Cuman ya kalau berharapnya sih tetap ke Allah gitu kan. Ikhtiarnya lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ketika dia orang-orang ini yang nggak bener ini melihat atau kita ngomong bahwa saya tidak tertarik katakanlah dengan bahasa tubuh kah, dengan bahasa yang kita kasih tahu dengan secara langsung atau tidak misalnya, no enggak, aku tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak tertarik dengan Anda artinya udah berhenti, jangan ganggu gitu loh. Masalahnya kan kadang ada akhlak-akhlak yang ya bentukannya negatif sih, buruk gitu loh, yang ketika kita sudah memperlihatkan bahwa aku tidak tertarik sama Anda, jangan ganggu saya, makin parah cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu berpikir bahwa setidaknya ketika saya diganggu orang, ada orang lain yang tahu gitu loh. Jadi ikut ngejagain lah. Walaupun saya sendiri pribadi tidak berharap ya pada manusia, berusaha di sini dijaga di hati kitanya, dijaga bahwa saya tidak berharap akan ditolong manusia, tapi Allah yang akan menolong saya melalui tangan-tangan orang lain gitu loh. Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kayaknya orang lain juga banyak masalah cuy. Ya, enak, emang jelas. Ini berasa banget kaldu udangnya, enak, berasa banget tuh. Gurih, udang gitulah, gimana, gurih. Ini kayaknya kebanyakan deh, saya takutnya kebanyakan. Saya sudahi dulu ya karena udah 15 menitan, nanti kalau digabung dengan yang lain lebih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, yang jelas enak ya, cobainlah.